Dimulai dong? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Recording in progress. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu dan Bapak jamaah gerakan subuh mengaji yang dirahmati Allah, serta para pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, marilah kita mulai acara subuh mengaji ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita bisa bertolabul ini di pagi hari ini, dan alhamdulillah Pak Prof. Nur sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber. Tidak lupa salawat serta salam teruntuk uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah GSM ini telah memasuki edisi ke-260 pada hari ini tanggal 24 Juli 2022. Nah, insya Allah kita pagi ini akan membahas tentang hakikat waktu yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Nur Rahman Hajam. Namun sebelumnya marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Sumiati. Beliau akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 38 sampai 41 dengan artinya. Kepada Bu Sumiati disilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah Ma sya'allahu la quwwata illa billah. Ya tarani ana aqalla minka malan wa walada. Fa'asa rabbi ay يعني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah? Sungguh atas kehendak Allah semua itu terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap bahwa harta dan keturunanku
lebih sedikit daripadamu. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebun ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ahsanul jazak Bu Sumiati. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari pembacaan ayat suci Al-Qur'an tersebut. Baik Ibu dan Bapak jamaah subuh mengaji serta para pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan memasuki acara pokok, yaitu pemaparan tentang apa hakikat waktu yang akan disampaikan oleh Profesor Nur Rahman yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Prof. Izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Nama Profesor Dr. M. Nur Rahman Hajam, SU, alamat di Jalan Kapuas A27, Condong Sari, Yogyakarta. Beliau pendidikan terakhir S3-nya adalah pendidikan psikologi klinis dan menjadi guru besar di Fakultas Psikologi UGM. Kemudian Ketua Program Magister Profesi Psikologi Universitas Gunadarma. Beliau juga dosen di UMS Surakarta, kemudian di UAD, di UHAMKA, dan jurnal serta bukunya terlalu banyak kalau saya bacakan, Prof. Mohon maaf. Dan beliau sekarang sebagai Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wakil Ketua. Oh, Wakil Ketua. Informasi yang saya dapat begitu. Baik, maaf Prof. Baik Ibu dan Bapak rahimakumullah, berbicara masalah waktu, Islam sangat menggarisbawahi bahwa waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat penting sehingga Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran wal asyr, demi masa demi waktu. Di sana wawunya itu katanya waw kosam, waw sumpah. Saking Allah bersumpah dengan waktu dan begitu pentingnya. Dan juga kita ketahui bersama tentang waktu ini ada pepatah dari orang Arab yang mengatakan bahwa waktu kasoif gitu ya Prof. Jadi waktu itu bagaikan pedang. Jadi barang siapa yang tidak memanfaatkan waktu begitu maka pedang itu akan menggeret lehernya sendiri. Maaf Prof, begitu kalau tidak. Baik Ibu dan Bapak rahimakumullah, kita akan menyimak bagaimana hakikat waktu dan akan dikupas tuntas oleh Prof. Nur Rahman. Kepada Prof, disilahkan. Ya. Paparan sampai pukul 6 Prof, insya Allah nanti dari 6 sampai 20 kita akan diskusi, selebihnya ada closing statement dan salam sapa dari teman-teman PWA dan PWM. Kepada Prof, disilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan pengurus dari pimpinan wilayah Aisyah, pengurus Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat, yang alhamdulillah pada saat ini sudah masuk pada edisi 2 Juli 2022, episode yang ke-260. Subhanallah, hebat sekali. Para pemirsa TV-mu yang ada di mana saja, semoga rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada pada
diri kita, pada keluarga kita, dan pada perserikatan kita ini. Ibu-ibu dan bapak, serta para pemirsa yang kami hormati, marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatannya pada kita semua. Salah satunya adalah, atau salah duanya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini yang cerah ini kita bisa melakukan thalibul ilmu, ya, untuk saling bisa nasihat menasihati dalam suatu kesabaran, dan nasihat menasihati dalam suatu segala urusan yang ada di bumi ini. Tema yang saya angkat memang sangat bombastis itu ya. Tapi ini merupakan suatu masalah yang kita hadapi setiap saat. Sampai Allah memperingatkan pada kita. Ya. Ini Allah ini tidak segan-segan ya selalu memperingatkan pada manusia. Karena kan manusia ini kalau tidak diingatkan terus ya lupa. Ibu-ibu kalau tidak diingatkan oleh suami kalau tidak diingatkan oleh ibu-ibu, para istri ini juga lupa. Maka disebutkan di dalam Al-Quran yang kita percayai 100%, yaitu wal asri, wal laili, wal duha, semuanya mengkaitkan dengan masa waktu. Yang sering kita baca yaitu wal asri, innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, bahwa kita ini manusia ini merugi. Karena apa? Ya dikarenakan waktu ini kita sering menunda-nunda waktu, yaitu procrastination. Allah nanti aja, Allah masih ada waktu. Ya, termasuk juga kalau Jumatan, Allah baru azan, Allah baru khutbah pertama, Allah baru khutbah kedua, Allah baru takbir, nah akhirnya terlambat dan sebagainya. Dan yang sering terjadi, manusia. Karena manusia ini memang ya ciptaan Allah yang Allah itu tahu persis bagaimana atau tabiat manusianya, ciptaannya ini. Maka selalu diingatkan. Kita tidak merasa kok. Saya yakin ibu-ibu ini nggak merasakan bahwa ternyata sudah sampai kepada episode 260 ya kita. Sejak kapan ya kita? Nggak terasa. Kita juga tidak terasa, sudah Juli, besok sudah Agustus, sudah mulai tahun baru, sudah. Yang nggak terasa sekali yaitu yang berkaitan dengan umur kita. Nggak tahu kok kita sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7, kepala 8, kepala 9, dan kepala 100 gitu ya. Bisa saja, insya Allah. Nah, ini yang terjadi pada diri kita. Selalu kita dihadapkan pada waktu, ya. Kita juga tidak merasakan bahwa ada suatu proses yang terjadi dalam hidup kita ini, berkaitan dengan fungsi waktu ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang perlu diingat demi kebaikan di depan? Kaitannya dengan masalah waktu ini. Kita bisa memutar film kita, kehidupan kita. Kita bisa melakukan rekoleksi, melakukan koleksi kembali terhadap kehidupan kita pada waktu kita kecil, pada waktu kita remaja, dewasa, sampai kepada tua ini. Apa yang telah kita lakukan sebenarnya? Pengalaman apa sih yang ada pada diri kita yang mengesankan, yang mengenakkan, mungkin yang pahit juga.
kita diminta untuk muhasabah. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, serta pemirsa sekalian. Kalau malam hari kita bangun sepertiga malam. Kemudian kita sholat, kita muhasabah. Seumpama kita mati ini apa yang bisa kita bawa? Mungkin kalau kita berhitung pakai kalkulator, bisa jadi kita impas hanya 0 saja. Antara kekhilafan kita, ketidakhati-hatian kita dalam hidup ini, dengan amal soleh yang kita lakukan. Karena timbangan Allah ini berbeda dengan timbangan yang ada di dunia. Kita merasakan waktu kita sedang jaya. Kita belum pensiun, kita punya pangkat, kita punya jabatan. Maka yang kita lihat, banyak teman kita di sekeliling kita. Ya, untuk memuja kita, untuk bisa bergaul, ini orang yang hebat, ini orang yang punya jabatan. Ini. Jadi kita ini merasa banyak teman di sekeliling kita ini. Kalau pada waktu kita percaya. Sisi lain pada waktu kita berkuasa. Kita percaya diri untuk melakukan apa saja. Kita manusia bisa merasakan sendiri. Kalau berkuasa, ya misalnya seperti bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa. Yang berkaitan dengan sebagai kepala rumah tangga kita. Berkuasa, percaya diri. Dalam melakukan apa saja. Ibu juga sering mengatakan, ya udahlah terserah Bapak. Sehingga Bapak menjadi pengambil keputusan. Decision maker. Dan merasa percaya apa yang telah dilakukan ini merupakan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang pas. Ini yang terjadi pada diri kita. Kalau kita sedang berkuasa. Tetapi pada waktu kita tidak berdaya. Sudah pensiun ya misalnya. Post power syndrome. Rasanya itu kita masih belum pensiun terus perilakunya aneh-aneh. Atau pada waktu kita ini tidak berdaya. Maka barulah kita sadari siapa saja yang menjadi sahabat sejati. Artinya kita tidak berdaya, tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai pangkat, tidak. Sahabat sejatilah yang datang pada kita. Kita bisa share atau sharing berbagai macam keluh kesah kita dan seterusnya. Jadi kita merasa inilah sahabat sejati. Maka kalau kita lihat di dalam ajaran kita, kalau orang tua kita ini sudah mati, carilah sahabat-sahabat orang tua kita. Itu seperti ada sedikit kewajiban kita untuk bersilaturahim kepada teman, sahabat dari orang tua kita. Karena dialah yang teman sejati ini yang menghibur pada waktu orang tua kita susah. Ini ajaran agama yang selama ini, waduh, hebat benar, lengkap benar. Kalau kita mau membuka pikiran mental kita terhadap ajaran-ajaran agama. Nah, kalau kita pada waktu kita sedang jatuh, maka kita akan bisa melihat dan kita baru sadar selama ini siapa saja teman yang memperalat dan memanfaatkan kita. Kalau kita ini jatuh. Misalnya aja karena fitnah, karena apa kita jatuh, maka kita baru sadar.
ternyata ada orang-orang di dekat saya yang memperalat diri saya dan memanfaatkan saya. Sehingga kita bisa melihatnya, oh dia pakai, oh ini lu kok ternyata tangkap oleh KPK. Ada apa? Nah ternyata diperangkap, ya nggak tahu, hanya disuruh tanda tangan, sudah ini sudah diteliti benar, ini sudah Pak, sudah siapa semuanya, ya udah kita tanda tangan, nggak tahunya kita diperalat, kita dimanfaatkan. Ini masalah waktu dalam kehidupan kita ini macam-macam yang bisa kita lihat. Ya. Pada waktu kita sakit, ini kan kaitannya dengan kita juga ada sehat, ada sakit. Baru kita menyadari ya, bahwa sehat itu sangat penting. Jauh lebih penting. Dari apa? Dari harta kita. Ada apa-apa. Maka kita ini selalu mohon, minta supaya sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Dan seterusnya. Karena kita baru merasakan kalau ya saya yakin ibu-ibu, bapak, serta para pemirsa TV ini. Bapak, ibu, itu semuanya aktivis. Kalau nggak gerak itu malah sakit gitu ya Bu ya. Ini Bu Mulyati ini kalau nggak gerak, nggak ada lakukan, nggak ada pengajian, nggak ada rapat, itu malah di rumah sakit badan. Ini yang terjadi. Baru kalau kita ini sakit, baru menyadari, oh ternyata sehat itu. Ternyata sehat itu melebihi daripada harta. Ya kita sekarang ada BPJS. BPJS ini sedikit-sedikit, kalau dulu itu ya didikan dari orang tua kita, kalau kita merasa pusing, sakit dan sebagainya, orang tuanya sudah sekarang tidur aja, dah istirahat, sekarang minum air putih yang banyak, kemudian tidur, istirahat. Tapi enggak, sekarang dengan BPJS ini kita gratis, ya begitu pusing aja langsung ke puskesmas, ya pusat-pusat layanan kesehatan, ini itu kasih obat, ya dokternya juga melihat ini kasih vitamin aja dan sebagainya. Dan vitaminnya hanya sedikit, hanya beberapa hari aja, berapa kali diminum ya, karena sebenarnya dengan istirahat ini sudah baru kita merasakan, oh nanti kalau tidak ada BPJS, wah ini nggak bisa nih obatnya ini harus beli dan sebagainya. Nah baru terasa. Obat sekarang tuh 3 macam aja bisa 1 juta lebih. Dan apalagi penyakit-penyakit menua ini, degeneratif ini ya ada penyakit bawaan, ada jantung, ada diabetes, ada tensi, semacam-macam itu ya. Karena kita sendiri kan menyadari ya, saya sendiri sering, wah Pak Nur kok kelihatan segar. Ya ini kan casingnya ya, tapi underdeal-nya ini ya sudah berbeda. Jadi kita baru merasakan kalau sehat itu melebihi segala-galanya. Harta itu tidak ada. Ya. Kemudian suatu ketika dalam kehidupan kita ini di atas, di pinggir, di bawah misalnya. Kita menjadi miskin. Kalau kita itu baru miskin, atau katakanlah tidak miskin lah. Tanggal tua itu ya, misalnya kita sebagai pegawai ini tanggal tua itu baru merasakan kok udah menipis atau udah habis. Maka kita baru tahu. Jadi orang itu harus banyak memberi. Dan berderma dan saling membantu. Yang baru terasa. Oleh karena itu, kalau kita ini berada, punya rezeki, maka rezeki itu harus kita share, harus kita bagi, kita
diberikan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Dan Allah itu tahu segala-galanya. Maka Allah akan memberikan ganti yang berlipat ganda. Karena apa yang kita berikan ini merupakan suatu bentuk syukur. Maka jelas dalam Al-Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila engkau bersyukur atas nikmatku dengan memberi, kemudian berderma dan membantu orang lain yang membutuhkan, maka aku akan lipat gandakan nikmatku kepadamu. Ini janji Allah. Janji Allah ini pasti diwujudkan. Tetapi wala in kafartum, dan apabila engkau kufur, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaku ini sangat pedih. Siksa tidak di akhirat, di dunia ini selalu tidak puas. Itu kan juga siksaan. Tidak merasa cukup, tidak merasa selalu, ya, selalu komplain, ya, selalu merasa kata-kata yang tidak mengenakan. Ya Allah, saya ini kurang apa ya Allah? Sholat sudah, tahajud sudah, ini, tapi kok selalu saya ini kok kayak gini. Maka Allah itu menjawab, ya kamu itu kurang ajar kan gitu. Ini yang terjadi ya dalam diri kita ini, sering kita ini mengeluh. Maka dikatakan innal insana khuliqa halu'an. Ya, sungguh manusia ini selalu berkeluh kesah. Kalau mendapatkan suatu kenikmatan dia lupa, tetapi kalau dia mendapatkan ya ketidakenakan, maka dia berkeluh kesah, menyalahkan macam-macam, tidak melihat dirinya sendiri. Tetapi Allah memberikan ilal musallin. Tidak demikian dengan orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim dza'im. Yang sholat tepat waktu, sholat yang khusyuk, maka itu akan memberikan rasa. Oleh karena itu, kita akan merasakan ya, setelah sholat itu kita merasa lega, rasa bisa ya penuh dengan keyakinan apa yang kita keluhkan, apa yang kita panjatkan, doakan, kita baca dalam sholat. Ud'uni astajib lakum. Ya, itu. Aku akan mengabulkan doa-doamu. Janji Allah juga. Maka kita itu setelah sholat itu kan menjadi lega, puas, mantep. Ya. Ya. Coba aja Bapak Ibu sekalian. Ya. Tidak sholat isya terus tidur. Itu rasanya kan mimpinya kan macam-macam itu mimpinya. Ya. Nah baru nanti bisa. Nah ini. Kemudian waktu yang terjadi ini kita masuk tua. Ya, saya juga sudah merasa tua ini, umur saya sudah kepala 7, 7.0 ya. Kalau sekarang itu masa disruptif ini 4.0 atau 5.0, saya sudah 7.0. Dan saya yakin di antara ibu-ibu, bapak-bapak, serta pemirsa ada yang 8.0 ya. Kalau saya itu baru 7 up ya, karena 70 ke atas. Kita baru tahu kalau masih banyak yang belum kita kerjakan. Ya. Jadi kalau sudah tua ini 7 up ini juga, aduh masih ada yang belum saya bisa kerjakan. Aduh saya belum ini. Aduh semuanya aduh semua itu. Baik perbuatan atau ya kerjaan yang belum kita kerjakan berkaitan dengan masalah agama. Saya yakin di antara kita ini ada yang belum naik haji misalnya, padahal itu wajib hukumnya. Ada yang belum pernah umroh, tetapi kalau ke Singapura, ke Hong Kong, ke Turki, kemana-mana sudah, tapi umroh belum gitu ya. Bisa terjadi. Sehingga, saya belum, aduh. Jadi semuanya aduh. Banyak yang belum kita kerjakan, kita jadi tua.
Dan sering ada suatu penyesalan, saya kok nggak ini ya, saya kok nggak ini ya, macam-macam. Ini kalau kaitannya dengan waktu, kita masuk usia tua. Belum nanti masuk lagi, yaitu masuk saat diambang ajal ini. Kita baru tahu, ternyata begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Sekarang banyak fenomena yang kita lihat. Kalau sudah pegang HP, Masya Allah, lupa semuanya. Ya tidak tua, ya tidak muda, ya tidak anak-anak. Kenyataannya seperti itu. Saya selalu mengamati ya, orang duduk nunggu di airport, di terminal atau di kereta api, begitu duduk satu keluarga itu begitu duduk langsung ibunya buka HP, bapaknya buka HP, anaknya juga buka HP, anaknya 3 ya 3 semua buka HP. Astagfirullah. Kenapa kok enggak itu kok tidak dijadikan tadabbur alam, tadabbur lingkungan situasi. Mungkin kita melihat, coba lihat yang pergi naik pesawat ini. Alhamdulillah ya nak ya Bu ya, kita ini dapat rezeki sehingga bisa membeli tiket untuk ini dan sebagainya. Nah, ada suatu kalbu kita ini diasah, dihaluskan, dilap ya, dibersihkan dengan tadabbur lingkungan yang ada ini. Tapi kita tidak. Saya kalau ke Jakarta itu sekarang itu lebih senang naik kereta api. Di samping murah, kalau pakai di pesawat itu ampun lah. Jalannya itu jauh sekali dan capek. Gitu. Tapi kalau pakai ini, kita bisa bawa koper atas, saya minta porter. Ya. Tolong, meskipun saya kuat, tapi ini bagian dari kita membagi rezeki. Kita kasih 50.000. Wah, terima kasih, subhanallah. Kemudian kita duduk di pinggir jendela melihat suasana. Di pinggir ada rumah-rumah yang kubu-kubu gitu. Kemudian saya bersyukur. Seumpama saya itu dulu dilahirkan di situ, apa jadinya saya? Kita bersyukur, alhamdulillah. Maka kita harus banyak bersyukur. Kemudian kita lihat di situ ada banyak kuburan-kuburan ya. Itu saya jadi ingat jadi mati ya. Ini Tuhan, ini skenario Tuhan ya. Kenapa kereta api itu kalau lewat di situ ada kuburan dan pas saya lihat loh ya. Memang lewatnya di situ ya, tapi kok ya pas saya lihat ini peringatan bahwa saya cepat maupun lambat pasti mati. Ini yang terjadi. Jadi kita ya ternyata kita ini ya. Saya umur 70 ini mau umur berapa lagi ya? Mau meninggal. Rasulullah aja orang yang baik, yang hebat, yang apa ada pada Rasulullah yang positif, yang hebat hanya dikasih umur 60. Ya. Tapi tidak selama umur nabi-nabi yang terdahulu. Sampai-sampai Rasulullah minta pada Allah, maka turunlah ya, surat yang berkaitan dan di dalam puasa. Innal insan. Ya, yang berkaitan dengan bahwa kita akan diberikan dalam suatu malam yang 1000 malam, 1000 bulan. Sehingga umur kita bisa 80 tahun. Ini doa Rasulullah. Sehingga turunlah ayat yang sering kita baca pada waktu kita Lailatul Qadar. Nah ini yang terjadi. Kemudian kita harus menyadari hidup tidaklah lama. Jadi kita
Sudah saatnya kita bersama-sama membuat hidup lebih berharga. Apa yang bisa kita lihat? Saling menghargai. Ya, di sinilah hablum minan nas ini ya. Saling membantu, saling memberi, saling mendukung, dan saling mencintai. Maka doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Waj'alni lisanan sidqin fil akhirin waj'alni warasatil jannatin. Ya Allah, masukkanlah aku ini ke dalam orang-orang yang ahli hikmah. Atau jadikanlah aku ini orang-orang yang ahli hikmah. Punya ilmu pengetahuan, punya wawasan, ya, punya pengalaman, sehingga lebih kuat di dalam kita melihat ini yang benar dan yang salah. Dan masukkanlah aku pada orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah aku ini buah tutur yang baik-baik bagi orang-orang kemudian. Dan jadikanlah aku ini bisa mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Maka kalau hidup ini kita merasakan tidak lama, maka kita harus husnul khotimah tadi. Ya. Sehingga kalau saya ada, Mas, Mbak, itu putranya Bu Mulyati. Oh subhanallah, saya ingat betul Bu Mulyati. Saya itu dulu di Bandung, ini dibantu oleh keluarganya Bu Mulyati. Aduh, kalau enggak. Nah inilah menjadi buah tutur yang baik-baik bagi orang kemudian. Maka saling menghargai, saling mencintai, saling membantu, memberi, saling mendukung. Ini penting sekali. Kita berdiri sebagai seorang ibu, sebagai bapak. Terhadap anaknya juga saling menghargai, mencintai. Kita sebagai suami atau sebagai istri juga harus. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya di dalam waktu ini, yaitu jadilah teman setia tanpa satu syarat. Tunjukkanlah bahwa kita ini masih mempunyai hati nurani yang tulus. Apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Ya, jadi husnul khotimah ini di sini. Maka siapa menanam pasti mengetam, kan gitu. Itu buku rapot anak-anak ya TK SD itu saya masih ingat. Di belakang bawah sendiri itu mesti ada siapa menanam mengetam. Kemudian ada juga manjada wajada itu Muhammadiyah sudah banyak itu. Nah karena itu ini harus siapa yang berusaha benar akan berhasil. Dan siapa yang menanam pasti akan mengetam. Kemudian berkaitan dengan masalah waktu ini, karena waktunya juga sudah berjalan, nggak terasa. Kurang 5 menit nih ya Bu ya. Allah tidak akan menjanjikan, Allah itu tidak akan menjanjikan bahwa langit itu selalu biru. Ya, bunga tidak selalu mekar. Dan mentari tidak selalu bersinar. Ini kan Allah tidak menjanjikan. Ya. Tapi ketahuilah bahwa Allah selalu memberi pelangi di setiap ada satu badai, hujan deras, dan sebagainya. Memberikan senyum di setiap air mata. Nah, ini harus. Jadi kalau kita menangis, pada waktu kita sholat, kita waktu berdoa, Allah itu akan tersenyum pada kita. Nah, kalau tersenyum itu berarti nanti akan mengabulkannya. Nah, ini subhanallah. Kemudian Allah ini selalu memberi kasih sayang dan berkah di setiap cobaan dan jawaban di setiap doa. Ini Allah ini. Allah itu Rahman dan Rahim. Allah ini Ghafurur Rahim. Dan semua sifat-sifat Allah itu tidak ada yang jelek. Semuanya bagus-bagus. Jadi
Allah itu memberi kasih sayang pada kita. Dan berkah di setiap cobaan. Dan jawaban di setiap doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti aku akan mengabulkan. Kalau kamu tanya, Allah itu di mana? Ya Allah ini dekat denganmu. Lebih dekat daripada urat nadimu, urat lehermu. Ini, oleh karena itu, janganlah menyerah. Waktu ini kita nggak boleh menyerah. Ya. Teruslah berjuang, hidup itu indah dan berwarna-warni. Ya, ini yang harus kita. Ya warna-warni itu kan ya ada hitam, ya ada abu-abu, ya ada merah, ada jingga, ada biru, macam-macam hidupnya. Saya yakin kita semua tidak tergantung pada umur, ternyata kita ini ya, sudah berwarna-warni hidup kita ini. Ya. Dan ada indahnya dalam kehidupan kita ini. Ya, kita melihat suami, melihat istri, melihat anak itu qurrata ayun, ya. Apalagi ditambah dengan waja'alna lil muttaqina imaman. Nah, ini suatu hal yang hebat sekali. Kemudian kita harus sadari bahwa dalam waktu ini ada kehidupan. Jadi hidup ini bukan suatu tujuan, tapi hidup ini melainkan sebuah perjalanan. Jadi orang mengatakan ya seperti mampir minum saja kita ini dalam perjalanan hidup. Nah, apa yang kita minum ini yang harus kita, ya, kemudian perjalanan kemana dan sebagainya. Jadi indahnya hidup bukan karena banyaknya orang mengenal kita. Jadi ya, jadi indahnya hidup itu bukan karena banyak orang mengenal kita. Namun, berapa banyak orang yang bahagia, orang yang senang, sejahtera karena kita. Ini yang penting hidupnya. Jadi sekali lagi ini perlu kita sadari bersama bahwa indahnya hidup dikarenakan fungsi waktu ini bukan karena banyak orang mengenal kita. Oh, Nur Rahman itu siapa? Bu Moyati itu siapa? Bu Sumi, ya. Kemudian Bu Heni, Nur Aini siapa? Tetapi indahnya hidup itu justru berapa banyak orang yang bahagia, orang yang senang, sejahtera karena kita. Setiap kita ketemu, ya senang sekali. Bu Mulyati, putranya berapa, cucunya berapa, apa ekspresi kita? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Bu Heni, gimana kabarnya? Nah ini semua yang bukan kalau kita tanyakan, Bu Mulyati, mobilnya sudah ganti belum? Wah, saya tahu katanya beli rumah lagi yang lebih besar. Enggak, tapi justru suami gimana kabarnya, bapak gimana, anak-anak gimana, cucu sudah berapa, alhamdulillah. Itu yang nomor satu, itu yang namanya Puji Astuti itu. Wah ini putranya Bu Mulyati ya, yang namanya Mbak Puji Astuti itu sekarang di mana? Oh di sini. Wah subhanallah, alhamdulillah. Wah, besok saya akan ke sana mampir. Nah ini hal-hal seperti itu. Jadi indahnya hidup itu bukan karena banyak orang mengenal kita, tapi berapa banyak orang yang bahagia, senang, sejahtera karena kita. Maka misalnya aja, ini setelah nanti selesai pulang ke rumah, apa tuh ya? Hari ini saya senang sekali, ada apa tuh? Oh iya, saya ketemu dengan Bu Mulyati. Oh, saya ketemu dengan Bu Heni Nur Aini. Oh, saya ketemu dengan Bu Sumi. Nah, ini hal-hal ini yang menjadikan ini. Berarti ibu-ibu ini memberikan sesuatu indahnya hidup ini menjadi kita semua. Kemudian hari ini ya harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Saya kira ini pemanfaat waktu yang kita pegang.
Dalam kita mengarungi hidup ini karena waktu ini berjalan terus-menerus. Menggerus kehidupan kita yang tidak kita sadari. Oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan waktu. Sehingga apa yang menjadi catatan Allah di dalam Al-Quran. Yaitu wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sungguh manusia itu dalam kondisi merugi. Nah, jangan sampai merugi, kita harus tahu waktu itu bagaimana dalam kehidupan kita ini. Amal soleh yang beriman ya, dan sebagainya ini yang menjadikan kita sehingga di dalam kita mengarungi hidup ini bisa bermanfaat dengan baik dan kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul meskipun karena waktu, ya, tetapi memberikan manfaat yang banyak. Saya kira itu yang bisa saya berikan dan jam di tembok saya sudah berbunyi tadi menunjukkan jam 6, ya, karena ini juga kaitannya dengan masalah waktu. Ya, mohon maaf atas kekurangan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanul jaza, Prof. Alhamdulillah Ibu dan Bapak rahimakumullah, pagi ini kita sangat dicerahkan dengan pemaparan Prof Nur tadi tentang hakikat waktu. Luar biasa bahwa kehidupan ini betul Prof berwarna-warni, bahkan bukan hanya warna-warni saja, tapi juga berbagai rasa. Jadi kita sudah merasakan pahitnya kehidupan, manisnya kehidupan, asinnya kehidupan, luar biasa. Apalagi pengalaman Prof yang sudah kepala 7 pasti sangat luar biasa. Baik Prof, di sini sudah hadir Prof Jamaluddin Darwis yang sohib di sini menuliskan bahwa Prof Nur sangat mencerahkan, gerakan aktivitas fisik itu sangat diperlukan untuk kesehatan. Seperti air yang diam tidak mengalir, itu akan menjadi sarang nyamuk dan mendatangkan penyakit. Dan alhamdulillah karena ini sudah diberi kesempatan untuk menyimak paparan Prof Nur. Itu chat dari Profesor Jamaluddin Darwis, Prof. Dan di tengah kita sudah ada yang resign, Pak Iqbal Abdul Karim. Oh, subhanallah. Ya. Kepada Pak Iqbal disilakan, tolong singkat padat. Terima kasih. Mangga Pak Iqbal. Pak Iqbal, silakan. Terima kasih Bu Mulyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Prof, saya mencoba menangkap apa yang demikian luar biasa disampaikan Prof, bahwa maknanya adalah relativitas. Iya, betul. Dan relativitas inilah penentunya ada pada kualitas. Orang beriman, walaupun dengan orang tidak beriman, jangka waktunya walaupun sama 1 hari, tapi kualitas jadi bisa berbeda. Betul. Saya tangkap pagi itu relativitas. Dan kualitas berkaitan dengan pancaran kebajikan yang harus selalu digelorakan. Maka mungkin di umat Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad sendiri usianya tidak sepanjang Nabi Nuh. Ya betul. Nabi Nuh 950 tahun kalau tidak salah. Muhammad hanyalah 63 tahun. Betul. Tapi karena bicara soal relativitas, Allah menanamkan optimis kepada umat Muhammad. Bahwa walaupun usia kita lebih pendek dibandingkan dengan umat
nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Nuh. Soal kualitas bisa jadi berbeda. Yang tadi sudah disinggung Prof, ada suatu malam kemuliaan. Ya. Dan itu bisa kita raih melalui kualitas sudah tentu. Maka dihitung secara numeral matematika pasti melebihi 950 tahun. Nah, inilah optimisme yang saya tangkap dari teori relativitas. Optimisme juga mungkin mengajarkan kepada kita maksud saya waktu juga dari penjelasan Prof tadi mengajarkan bahwa waktu itu tidak berulang. Dia adalah perjalanan garis lurus. Betul. Jadi hari ini, subuh pagi ini, beda dengan subuh kemarin. Iya. Karena berbeda itulah, kita menjadi tua. Kalau waktu bisa berulang, kita tidak pernah tua. Iya. Tetap muda. Dan karena tetap muda bisa lalai. Nah, tapi karena menghantar pada masa tua, kita menjadi waspada. Agar tidak lalai. Karena perjalanan itu mengingatkan bawalah bekal karena akan tiba usia tua. Maka soal akhirat dipaparkan di hadapan kita. Untuk itu saya tangkap pagi ini dari apa yang disampaikan oleh Prof. Sehingga Prof saya coba ingin memahami, boleh jadi inilah cara terbaik di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Dahlan mengajarkan, mendirikan amal usaha. Karena itulah lahan-lahan kita berkesempatan menaikkan derajat kualitas diri kita. Apakah pendidikan, kesehatan, sosial. Maka bersyukurlah kalau kita lakukan itu, kualitas diri kita insya Allah bisa 1000 bulan, sebagaimana yang disampaikan Prof tadi. Dan 1000 bulan bukan cuma sekali, boleh jadi berulang-ulang kali. Betul. Itu saya tangkap pagi ini. Saya mohon dialektika dari Prof, apakah pandangan ini keliru, tepat, atau berlebih-lebihan? Mohon ada respon dialektika dari Prof. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Prof mau ditanggapi atau mau silakan. Ya, saya kira saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Iqbal. Ini Pak Iqbal ini kalau saya lihat ini profesor matematika ini ya kan gitu. Jadi bisa berhitung begitu hebatnya ya. Artinya memang kita ini hidup ini sebagai fungsi dari waktu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu ya kita tergilas oleh waktu sehingga kita akan kaget. Apa ya? Ya seperti orang bangun tidur itu kan terus kaget itu ya. Maka kita ya juga disuruh berdoa. Ya toh? Begitu bangun kan kita doa. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sama pemirsa itu tadi bangun pagi tadi ya juga udah berdoa belum ya kira-kira. ya, jadi ini kan bisa kita rasakan. Jadi saya setuju Pak Iqbal. Ya. Mungkin saya akan sedikit memberikan satu gambaran. Ini yang untuk peringatan bagi kita semua. Ada seorang yang tertib pandai. Dia mempunyai ide ingin merubah negeri ini. Dia berusaha terus. Tapi dia melihat ternyata saya nggak bisa merubah ya. Maka tujuan yang besar ini diperkecil. Okelah, saya akan merubah keluarga saya. Keluarganya mau dirubah dari istri, anak-anak dan sebagainya. Ternyata tidak bisa berubah. Karena dengan perjalanan waktu ini, dia berbaring dalam tidurnya dalam kondisi yang sudah tua. Baru dia menyadari. Seumpama yang pertama-tama itu saya rubah, itu adalah diri saya sendiri. Maka dengan
saya memberikan satu nasihat, memberikan suatu tuntunan dan menjadi panutan, maka bisa jadi anak saya itu, keluarga saya, istri saya, itu bisa berubah. Dan bisa jadi apa yang kita inginkan negeri ini juga bisa berubah. Jadi dengan kata lain, bahwa ya ini tadi, yang pertama-tama kali yang harus kita rubah untuk bisa sadari dan sebagainya adalah diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri bisa berubah, kita menjadi suatu panutan, ya, kita menjadi suri tauladan, maka bisa jadi lingkungan kita ini akan juga ikut berubah. Nah ini Muhammadiyah ini, Pak Iqbal. Jadi Muhammadiyah kita harus bisa menyemai semua amal usaha yang ada ini, ya bisa menjadikan suatu ya berkemajuan, memberikan ya pencerahan dan sebagainya, dikarenakan tangan-tangan kaki kita, pikiran kita, ide kita dari warga Muhammadiyah, dari ya katakanlah kader-kader Muhammadiyah yang ada di seluruh pelosok Nusantara, tapi sampai juga sampai ke luar negeri. Nah, ini yang sebenarnya yang kita inginkan. Saya kira ini menjadi satu ya refleksi dari apa yang dikemukakan oleh Pak Iqbal tadi. Begitulah Pak Iqbal. Terima kasih Pak Iqbal. Iya, baik. Terima kasih Prof. Di sini sudah raise Profesor Jamaluddin Darwis. Wah, nih. Ya jangan sulit-sulit ya Pak Jamal. Sohib-sohiban nih. Ini Pak Jamal ini. Iya. Masih mood. Disilakan Prof Jamal. Masih mood Pak Jamal. Masih di mood. Mic-nya belum dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kok pagi ini mendapat sarapan yang sangat terenyah gitu loh. Apa bubur ayam atau waduh, renyah dan gurih. Terima kasih sekali, mohon maaf. Alhamdulillah. Jadi Pak Rahman itu kami pernah ketemu beliau. Ya. Satu kamar juga tidak pernah ya. Pak. Iya. Pernah acara di salah satu PTM di luar zaman, alhamdulillah mendapat satu kamar. Jadi saya belajar banyak dengan beliau itu. Sangat inspiring, enlightening, empowering, educating, dan entertaining. Nah, ini yang belakang ini selalu menggembirakan. Mungkin sepertilah sosok seorang Muhammadiyah yang diharapkan seperti itu ya. Terus mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan dan mohon komentar itu begini. Jadi sebetulnya masalah waktu. Kalau saya boleh menyampaikan dan mohon maaf kalau mau dikoreksi atau salah ya. Pemahaman saya dalam surat Al-Fussilat ayat 30 itu ada potongan kalimat, potongan ayat. Ala tahu wala tahnu wabshiru. Itu potongannya itu. Itu yang saya ambil itu ala tahu itu jangan takut dengan masa depanmu. Optimis. Allahu somad, Allah tempat bergantung. Kita kan punya Gusti Allah. Kemudian wala tahzanu, jangan sedih dengan masa lampaumu yang sudah terjadi. Karena tadi Pak Iqbal waktu tidak berulang. Ya sudahlah, gone with the wind. Nah, biar disapu angin lah. Jadi jangan sedih, jangan jadi beban hidup, jadikan pelajaran hidup. Dan wabshiru yang ketiga adalah untuk sekarang ini wabshiru ya urip ya dilakoni ya sing seneng gitu ya. Wabshiru entahlah yang gembira. Yang gembira hidup itu dilakoni, disyukuri dulu Roh Muhammad mengatakan itu, dilakoni, disyukuri. Dan dinikmati, belajar menikmati. Jadi itu mohon komentar tanggapan dari Prof. Hajam. Dan yang berikutnya adalah kaitannya dengan masalah waktu tadi. Urip mau mampir ngombe ya. Yang kedua ini. Jadi mampir kan bukan rumah kita. Jadi kita bukan permanent resident, bukan penduduk tetap bumi. Kita temporary resident, kita adalah penduduk sementara. Jadi boleh enggak kita mengatakan KTP kita itu kalau kita baca itu KTP surga.
Maka Islam datang untuk mengingatkan, ojo lali mulie, jangan lupa pulangnya kan ke neraka, pulangnya surga. Kira-kira gitu. Mohon maaf, terima kasih Pak Prof. Nur Hajam yang begitu sangat ramah dan gurih banget ya, artinya banget. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof. Jama. Prof. Nur mau ditanggapi langsung atau ya? Kalau nanggapi enggak ya, karena saya bisa kualat nanti sama Pak Jamaluddin ini ya. Artinya memang apa yang kita bicarakan ini based on Quran, based on hadis. Jadi ya itulah, dan kalau kita rasakan ya memang itu benar adanya ya. Nah, jadi kita ini memang ya kalau kita mau berislam benar kafah ini ya kita Al-Quran ini ya betul-betul kita baca, kita tahu maknanya, dan kita implementasikan dalam kehidupan. Jadi betul bahwa hidup ini, Allah ini sudah tahu, Allah itu sudah membuat skenario kita ini ya. Hidupnya ada ya dikotomi lah, ada senang, susah, ada bahagia, tidak bahagia, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini Allah itu selalu menggembirakan umatnya. Ya. Dan ini kalau saya melihat ini Allah ini maha segala-galanya. Membuat tanggung jawab, tapi membuatnya itu untuk bahagia, senang. Jangan khawatir lah, merasa susah. Orang nggak usah gelisah, nggak usah depresi atau apa, itu nggak ada. Jadi sudah ada aturan mainnya, sudah Allah itu ya kepada semua makhluk yang ada. Sampai daun jatuh aja itu kalau nggak takdir Allah ya nggak akan jatuh. Nah, dari situlah kita lebih mantap. Ya. Saya yakin dengan kajian-kajian yang seperti ini ya, ini yang sudah 260 episode ya, hebat loh ini Aisyah ini. Wah, dan kalau kita lihat tuh Aisyah itu jalannya siksat ya, turun naik dan sebagainya. Saya tuh melihat subhanallah ya. Jadi terobosan ini menjadikan pencerahan bagi kita. Pagi-pagi sudah ada pencerahan kita bersama, bukan dari saya ya, tapi ya dari Pak ya, tadi ya Pak Iqbal, Pak Jamaluddin, mungkin Pak Zamzam atau Pak Ahmad Fauzi dan sebagainya. Itu kita bersama-sama untuk saling mencerahkan. Nah, ini pentingnya itu watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr di sini. Maka bergaul. Maka Muhammadiyah itu kan wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhuna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kita itu ayo toh sama-sama. Kalau sama-sama itu nanti akan ada ide, ada macam-macam dan semua untuk menuju mana ya? Orang-orang yang beruntung. Nah ini. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Iqbal, Pak Jamaluddin. Cocok itu ya, 100% ya. Jadi memang kita kan hanya saling itu, ya saling seperti pingpong itu ya. Sekali. Ya seperti pingpong aja, dia setek balik ya cara ya kan gitu. Jadi akhirnya game gitu loh, dan memberikan puasan. Ini yang terjadi. Saya kira itu ya. Nanti kalau saya ngomentari menjawab kualat itu nanti saya bisa wah kacau nanti. Alhamdulillah mindalik. Dan saya belum nih. Bisa. Terima kasih sekali. Terima kasih. Baik, saya dipersilakan Pak Ahmad Fauzi, tolong singkat dan padat karena di sini Kang Asep juga sudah resen. Enggak, Pak Ahmad Fauzi? Masih mood, Pak. Host, tolong ini masih mood, Pak. Nah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah cukup jelas, paham, genre, etses, itu sudah jelas banget ini. Terima kasih pencerahannya Pak Kiai, Profesor. Yang ingin saya tanyakan kan sudah banyak ayat-ayatnya wadduha, wal laili, wal fajri, wal asri dan sebagainya. Semua waktu-waktu itu harus dihargai. Dan pertanyaannya, ini karena saya bukan profesor, bukan kiai, tapi jadi ingin bertanya aja pencerahannya.
kiat-kiat apa yang kita bisa lakukan untuk yang sesuai yang diharapkan oleh Allah. Waktu yang tadi sampaikan, ya tetap enjoy, gembira, ke sana sampai ke surga. Itu aja, Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kiai dari mana ini ya? Astagfirullahaladzim. Bisa langsung ya? Ya, silakan, Prof. Kalau yang saya lakukan ini, Pak. Kalau mau tidur, silah kita miring kanan, tengah, miring kiri, ya baca-baca itu. Kemudian saya bayangkan, saya memutar film saya. Hari ini itu apa yang telah aku lakukan sebenarnya. Saya putar itu film saya sehari itu. Terus saya ada di mana? Saya ini termasuk orang yang merugi atau orang yang laba itu. Dan seumpama sekarang itu saya mati, nanti saya masuk surga atau tidak gitu. Tapi saya yakin. Karena dalam Al-Quran disebutkan wasyari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannah. Aradu as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bahwa Allah itu menciptakan surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Meskipun takwanya sedikit. Maka surganya itu kita masuk surga. Tapi surganya itu di tengah, dingin sekali, enak. Kita baru mikir, wah kalau ini, ada kopi, teh hangat sama camilan gitu ya pagi ini, itu langsung datang kalau di surga di tengah. Tetapi kalau surganya di tepi, dekat neraka itu ya rodo-rodo anget, panas gitu ya. Pesan minum nggak datang-datang dan sebagainya. Tapi terus tetap surga itu namanya. Nah, oleh karena itu mau tidur itu saya muter filmnya itu saya kasihkan di tembok itu. Oh, ternyata aku ini. Sehingga bagaimana saya? Apakah memanfaatkan waktu 24 jam itu hanya untuk tidur, hanya untuk merasani gosip, riba, atau melakukan sesuatu yang bermanfaat dan sebagainya. Nah, alhamdulillah, saya sekarang ini tadi dari sholat tahajud sampai sekarang kan belum tidur kita. Subuh, ya, sudah masuk di. Nah, ini kan sesuatu yang baik sekali, positif nih. Alhamdulillah ini, ya, dari gerakan subuh ini saya diberikan sehingga nanti saya malam kalau mau tidur putar film saya itu yang keluar subuh ini. Alhamdulillah. Nanti setelah ini apa, dan sebagainya. Jadi waktunya ini 24 jam ini memang betul-betul harus kita manage benar. Apa ya kira? Sehingga harus hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini yang termasuk orang-orang yang sukses, orang yang beruntung, dan sebagainya. Saya kira itu ya Pak Ahmad Fauzi ini, monggo nanti kita mempunyai metode, ya, cara tersendiri antara orang yang satu dan yang lain berbeda. Kalau saya selalu kayak gitu, sehingga tidur itu angler itu loh Pak. Ngimpi ketemu Pak Jamaluddin, dapat pencerahan. Pak Jamaluddin ini profesor bahasa Inggris ya. Wah, itu kalau sudah bahasa Inggris sudah saya tuh dengarkan waktu beliau jadi rektor itu, wah sudah seperti rasa di Australia itu ya. Kalau dengar bahasanya Pak Jamaluddin. Dan jadi kan seperti itulah ya. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Prof. Kang Asep ini sudah raise hand. Maka disilahkan, tapi tolong singkat padat karena kita akan berakhir di pukul 6.30 untuk menutup di TV-mu. Kepada Kang Asep disilakan. Oh, masih belum ini ya. Baik, kalau begitu Prof, di sini ada yang ada chat, diizinkan saya membaca pertanyaan dari Bu Umi. Prof, kenapa manusia cenderung lupa pada anugerah dan kenikmatan dunia, sementara dengan ujian manusia sering tidak bersabar? Apa yang bisa membuat manusia tetap bersyukur dalam suka dan duka dan menjalani
proses kesabaran ini. Begitu Prof, pertanyaan dari Bu Umi di chat, mohon dijawab dengan singkat karena 6.30 kita akan segera dengan TV-mu. Saya kira lihat aja di Al-Quran surat Al-Ma'arij ya, ayat 17-19 gitu ya. Innal insana khuliqa halu'an wa idza massahu manu'an wa idza jazu'an illal musallin, dan seterusnya. Jadi kita ini memang ditakdirkan. Innal insa, sungguh manusia ini, jadi sungguh ya. Nah ini kalau grammarnya tingkatan bahasa ini kalau sudah inna, sesungguhnya. Nah ini kita ini memang diciptakan selalu berkeluh kesah. Tadi sudah saya singgung. Kalau mendapatkan suatu kesusahan, walah gerenengan terus, komplain terus, ya, merasa kurang macam-macam. Tetapi kalau mendapatkan suatu kebahagiaan, kenikmatan, maka dia akan lupa daratan. Maka Allah menciptakan manusia itu seperti itu, tetapi juga memberikan way out-nya, jalan keluarnya, resepnya. Apa? Illal musallin, tidak demikian dengan orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim, dan sholatnya itu tertib, sholatnya itu khusyuk. Itu yang akan menghilangkan hal-hal yang dikatakan Allah tadi. Jadi ini satu ya resep. Silakan. Ya, saya selalu menganjurkan kalau ada masalah dan sebagainya, udahlah, di-manage dulu. Kita komunikasikan pada Allah. Pasti Allah itu akan memberikan. Wong kita ini kan jelas ya. Coba aja. Kalau Bapak itu mencari sesuatu nggak ketemu-temu, tapi nanti pada waktu sholat itu seperti ting gitu. Oh ya di sana. Ingat. Ya atau enggak? Ya tahu Bu Mulyati? Ya, sering ide, sering apa dan sebagainya itu datang tuh pada waktu sholat itu loh. Wah, memang saya itu sering buat paper apa ya yang mau saya bicarakan seperti ini. Wah, apa ya? Saya harus majelis gerakan majelis ini ya. Hebat ini apa, orang-orangnya hebat sekali apa ya. Wah, waktu adalah itu ya makceling pada waktu kita sholat maghrib, terus langsung saya masuk di komputer langsung biar nggak lupa cacat itu cari apa-apa dan sebagainya. Jadi silakan. Maka kita ini kalau sholat itu mesti tenang. Maka Rasulullah akan memberikan resep. Kalau tidak percaya dicoba. Ya. Kalau kita itu dalam kondisi marah itu berdiri, emosi. Kalau orang emosi ini tekanan darah naik, jantung berdetak lebih keras, kemudian asam lambung meningkat, kemudian macam-macam secara fisiologis terjadi. Maka duduklah. Duduk kok masih emosi, maka berbaringlah. Berbaring kok masih emosi, ambillah air wudhu. Kalau sudah air wudhu masih emosi, sholatlah. Sholat gak masih emosi, ya kita sholatkan bersama-sama. Kayak gitu. Ini resep Allah yang diberikan pada kita dan dikuatkan oleh Rasulullah. Nah ini sebenarnya yang jadi sekali lagi tadi atas pertanyaan, sholatlah, mendekatlah pada Allah, zikirlah. Zikir itu masuk mawang yang sakit itu coba aja. Sakit tangannya, kemudian tangannya dilus-lus gini, ya, kemudian sambil ya safi'un sifat, ya safi'un sifat. Ya. Itu sembuh kok. Kalau kita dengan penuh keyakinan benar. Ya. Karena Allah itu yang menyembuhkan. Wa idza maritu wa huwa yashfi. Nah itu kan jelas. Tapi sering kita itu ngeyel. Memang manusia itu ngeyel loh. Ngeyelnya bukan itu manusia itu. Dah dikasih. Makanya Rasulullah itu berapa tahun? Berapa abad sampai sekarang ini untuk memberikan pencerahan. Ngeyelnya bukan main. Ini kayak gitu-gitulah. Ya. Terima kasih saya kira. Baik. Terima kasih, tepat sekali pukul 6.30. Kang Asep, mohon maaf, nanti dilanjut setelah kita tutup dengan ini karena orang masih pendidikan kader mau tanya ini Asep. Beliau rajin setiap hari dok mengikuti.
mendampingi kita, alhamdulillah. Baik Ibu dan Bapak rahimakumullah serta pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah berakhir acara kita dengan TVmu. Ada hal yang sangat menarik dari Prof. Nur ini, quote-nya hari ini, bahwa indahnya hidup itu bukan karena banyaknya orang mengenal kita, tapi berapa banyak orang bisa bahagia dengan kehadiran kita. Luar biasa. Mudah-mudahan kita dimampukan menjadi orang yang seperti itu. Baik, sekali lagi saya Mulyati sebagai moderator pada subuh mengaji pagi hari ini undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu besok di hari yang sama dengan link yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.